terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama kami, Septia Akhili, SD Negeri 2 Baling Agung, Kecamatan Talang Padang. Betty Andriani dari SD Negeri 1 Banding Agung, Kecamatan Talang Padang. Zulazhar dari SD Negeri 1 Banding Agung, Kecamatan Talang Padang. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Tia. Kapan Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Betty, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Betty. Jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rutin penilaian kita ini, yaitu baik Bu Betty, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee itu akan saya amati dan akan saya nilai. Nah, sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum? Kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut menanggapi atau merespon dari pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan coaching. Nah, selanjutnya kompetensi apa yang akan Bu Betty kembangkan pada coaching kali ini, Bu Betty? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini, yang pertama yaitu present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kompetensi apa nih yang akan Ibu Betty kembangkan secara spesifik? Yang akan saya kembangkan secara spesifik itu kompetensi mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif kita menjadi present ya Bu, kehadiran penuh. Lalu kita juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot dari coaching tersebut, dari perjawaban coaching tersebut. Iya. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dari proses coaching kali ini? Nah, di sini indikator yang saya inginkan, saya ingin coaching saya itu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan nantinya coaching saya itu bisa menemukan langkah-langkah untuk menghadapi masalahnya sendiri. Iya, ya sudah. Berarti demikian dulu ya Bu ya pertemuan kita pada pra-observasi kali ini. Ya, silahkan Ibu melaksanakan coaching. Terima kasih Bu Tia. Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam Pak Zul. Maaf Bu, mengganggu sebentar Bu. Apa Ibu ada waktu? Coba saya lihat dulu ya. Oh, saya ada waktu Pak Zul, kira-kira 15-20 menit. Sepertinya ada hal penting yang ingin Pak Zul sampaikan kepada saya ya. Iya Bu, ini ada sedikit kendala yang memang perlu saya sampaikan kepada Bu Betty. Terkait ini loh Bu, masalah kegiatan ekstrakurikuler drum band kita loh Bu. Yang mana saya melihat bahwa beberapa saat ini bahwa anak-anak itu sepertinya menurun loh Bu, minatnya terhadap drum band gitu loh Bu. Oh, jadi ini mengenai minat siswa yang sedikit menurun di dalam ekstrakurikuler, terutama ekstrakurikuler drum band ya Pak Zul? Iya Bu, yang mana insya Allah kan kita kan mau tampil sekitar tanggal 28 nanti ya Bu. Cuman untuk sesi latihan justru anak-anak itu malah agak menurun gitu Bu. Oh gitu. Nah Pak Zul, setelah kita berbincang-bincang selama 15 menit ini, apa sih yang diharapkan Pak Zul nanti? Saya berharap ya Bu, dari masalah ini kita mendapat solusi Bu. Setidaknya saya mengharapkan kembali bahwa anak-anak itu cukup antusias untuk mengikuti kegiatan drum band tersebut loh Bu. Oh baik, kalau begitu coba Pak Zul ceritakan kendala apa sih yang Pak Zul hadapi selama Pak Zul itu melatih drum band anak-anak. Begini ya Bu, kalau tahun-tahun berikutnya kan anak-anak itu kan cukup antusias. Nah untuk tahun ini mungkin ini ya Bu, masalah kita kurang menyampaikan informasi kepada anak-anak, kurang promosi, dan juga bahkan kemarin saya melihat alatnya itu banyak yang rusak loh Bu. Jadi
mungkin dari situlah anak-anak itu agak kurang bersemangat kayaknya Bu masalah drum band ini Bu. Iya ya. Kalau boleh tahu nih, apa sih penyebab yang membuat anak-anak itu minat untuk latihan drum bandnya itu menurun Pak Zul? Kalau menurut saya itu Bu sepertinya Bu, karena memang satu kita kurang promosi dan kemudian ada hal yang memang belum kita gali sepenuhnya gitu loh Bu. Terutama kemarin kan kita alat-alatnya udah banyak yang rusak, kemudian vakum beberapa bulan inilah Bu ya. Ujung-ujungnya anak-anak itu malah malas untuk latihan sekarang ini Bu. Oh jadi gitu, jadi Pak Zul ini kurang promosi, alat-alatnya banyak yang rusak, Iya, latihannya Bu. juga beberapa bulan ini vakum ya. Iya, Bu. Nah, Pak Zul ini sudah menceritakan masalah ini dengan kepala sekolah atau teman sejawat yang masuk dalam tim ekstrakurikuler drum band belum Pak Zul? Sudah sih Bu, kemarin itu kan saya sudah sempat menemui kepala sekolah, kemudian juga ngajak teman satu tim itu menceritakan semua ini kepada kepala sekolah. Nah cuman kepala sekolah berkata begini Bu, itu kan semua kan tanggung jawab Pak Zul, jadi yang tahu persis dengan situasi itu ya Pak Zul. Artinya memang saya yang diberi tanggung jawab penuh terhadap drum band tersebut Bu. Jadi di sini sudah jelas ya, berarti Pak Zul itu memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh untuk meningkatkan minat anak dalam ekstrakurikuler drum band ya. Iya Bu, begitulah Bu. Begitu. Nah sekarang ya Pak Zul, dengan begitu tindakan apa sih yang akan Pak Zul lakukan untuk meningkatkan minat anak itu tersebut Pak Zul? Nah ya justru ini yang menarik ya Bu. Saya punya ide sebenarnya Bu. Biar anak itu lebih menarik lagi, bagaimana kalau misalnya drum band itu kita kolaborasikan dengan kesenian daerah Bu. Maksudnya nanti saya akan memadukan antara musik modern dengan musik daerah yang akan kita kolaborasikan di musik drum band tersebut Bu. Gimana nih Bu? Wes, bagus sekali Pak Zul. Rencana Pak Zul itu keren sekali ya Pak Zul. Jadi Pak Zul itu mau mengkolaborasikan musik daerah dengan aransemen drum band gitu Iya, ya. Bu, betul. Nah, ini saya yakin sekali dengan seperti itu anak-anak pasti minat untuk latihan drum bandnya meningkat ya Pak Zul, Iya. karena ini hal yang baru ya Iya, Pak betul, Zul. Bu. Iya. Jadi sekarang rencana Pak Zul selanjutnya itu apa? Begini Bu ya, setelah kita berbicara ini nanti saya akan mengajak teman satu tim, kemudian nanti melibatkan anak-anak juga, nanti juga minta mohon bantuan Ibu Betty lah ya untuk mempromosikan drum band ke anak-anak. Kemudian nanti saya akan mencari teman atau mungkin Bu Betty punya lah rekomendasi teman yang bisa atau memahami masalah musik daerah gitu loh Bu. Oh iya, baik Pak Zul. Hebat sekali ya, keren sekali ya Pak Zul. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan nih, komitmen Pak Zul agar minat siswa terhadap latihan drum itu terus meningkat, tidak penurunan. Komitmen saya ini Bu ya, saya akan konsisten melaksanakan promosi-promosi terhadap drum band, kemudian akan mengajak teman yang di seni daerah tadi ya Bu berkolaborasi, kemudian kita terus akan menggaungkan ini kepada anak-anak bahwa kita memiliki alat drum band yang bisa ditampilkan setiap event-event besar tentunya Bu. Begitu Bu. Nah, keren sekali Pak Zul. Nah, sekarang nih kapan nih rencana ini akan Pak Zul laksanakan? Saya berharap lebih cepat lebih baik Bu ya. Insya Allah dalam 2-3 hari inilah saya akan mencari teman terlebih dahulu, kemudian mengajak teman tersebut untuk berkolaborasi, kemudian nanti kita akan menyampaikan semua yang kita perbuat ini nanti Bu ya kepada anak-anak tersebut Bu. Keren sekali, saya sangat setuju Pak Zul, dan semoga ini berhasil ya Pak Zul. Amin, Nah amin, nanti amin. Saya juga akan berpartisipasi penuh dan pokoknya mendukung apapun yang Pak Zul lakukan untuk meningkatkan minat anak terhadap latihan drum band ya Pak Zul. Terima kasih banyak nih loh Bu. Jadi Iya. alhamdulillah akhirnya masalah saya sedikit terpecahkan ya Bu. Alhamdulillah, Betul. nanti kita bisa sering-sering lagi ya Pak Zul. Iya, Bu, iya, Bu, Pokoknya iya. Pak Zul gak usah sungkan jika ingin meminta kontribusi dari saya ya Pak Zul ya. Siap Bu. Intinya nanti kalau ada apa-apa saya minta bantuan Bu Betty juga rekan-rekan yang lain gitu ya Bu ya. Iya Pak Zul. Iya, Bu. Sip. Alhamdulillah Bu Betty, coaching kali ini sudah berjalan dengan lancar. Nah, sebelum melaksanakan coaching tadi, saya sudah menanyakan kan
apa indikator ketercapaian yang akan Ibu Betty lakukan. Iya. Nah, kemudian terkait dengan indikator tersebut, hal apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Betty? Alhamdulillah, saya sudah melaksanakan coaching tadi sesuai dengan alur tirta. Di situ saya sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot. Saya sudah menanyakan tujuan. Lalu dari tujuan itu saya sudah menanyakan identifikasi masalah, dan dari menggali apa yang Kuci rasakan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kuci. Lalu saya sudah menanyakan rencana aksi kepada Kuci, dan saya juga sudah menanyakan kepada Kuci yaitu komitmen kepada Kuci. Jadi Kuci sudah bertanggung jawab atas komitmen yang dia berikan. Sudah, kalau begitu terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Septi. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Pak Jul. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah sehat. Luar biasa lah Bu ya hari ini ya. Nah Bu Tia, sebelum kita melakukan coaching, Iya Pak. sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Tia. Iya Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita berikut ini ya Bu. Iya Pak. Baik Bu Tia, pada coaching kita hari ini, coach dan Kuci akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Iya. Kemudian bagaimana Bu Tia nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci, dan bagaimana nanti seorang Kuci itu dapat menerima atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Gitu ya Bu Tia ya. Iya Pak. Nah jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Iya. Di antaranya kemitraan proses, terus kemudian kreatif dan memaksimalkan coaching. Iya Itu Pak. Bu ya. Siapa? Oke, baik, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Tia adalah kira-kira nih menurut Ibu Tia kompetensi apa yang akan Ibu Tia kembangkan pada coaching kali ini? Iya Pak. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama tentang present, Iya, Bu. kemudian mendengarkan secara aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh begitu ya Bu Iya, ya. Pak. Oke, saya lanjutkan pertanyaan kedua ya Bu ya. Kompetensi mana yang akan Ibu Tia kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya Pak. Jadi kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh gitu Ibu Tia ya. Iya Pak. Kemudian yang terakhir pertanyaan dari saya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Tia pada coaching kali ini? Jadi indikator yang akan saya terapkan yaitu saya menginginkan coach ini Pak ya bisa menemukan solusi. Oh, Jadi iya. dari permasalahan yang mereka hadapi kemudian menemukan langkah-langkah dalam menghadapi masalah tersebut. Oh begitu ya Bu Tia Iya, ya. Pak. Oke Bu, selamat Bu ya, selamat melaksanakan tugas sebagai Iya, kunci. Pak. Semoga berhasil. Iya, Oke Bu Pak. ya. Baik Bu, terima kasih banyak ini Bu waktunya. Assalamualaikum Pak. Iya. Oh, lihat aja. Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam Bu Septi. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Septi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Katanya ada yang mau dibicarakan Bu ini hari ini ya Bu? Iya Bu, saya ingin membicarakan masalah saya sama Bu Septi. Bu Septi ada waktu Bu? Iya, alhamdulillah Bu ada waktu Bu sekitar kurang lebih 20 menit bisa. Oh iya, terima kasih ya Bu. Iya, Bu. Jadi kira-kira gimana nih Bu? Nah saya ini ya Bu, saya punya murid namanya Anggara Bu. Iya. Nah Anggara ini dia itu minat belajarnya rendah Bu, dan hasil belajarnya juga rendah. Padahal saya lihat ini Anggara ini orangnya itu supel dan mudah bergaul dengan teman-temannya. Jadi Anggara ini sebenarnya super dan mudah bergaul, tapi minat belajarnya kurang. Iya. Iya. Jadi kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas tuh bagaimana Bu? Nah di sini di dalam kelas itu Anggara terlihat baik-baik saja sih Bu. Nah mungkin Anggara ini ada faktor dari rumah Bu, karena Anggara ini kan
anak orang berada ya Bu. Nah dia itu ibu bapaknya Iya. bekerja di PMK Bu. Nah pulangnya sore atau kadang menjelang larut malam. Jadi mungkin Anggara ini kurang perhatian dari orang tua Bu, dan kurang bimbingan dari orang tuanya. Padahal semua fasilitas yang Anggara inginkan itu didapat ya Bu, misalnya smartphone ataupun TV smart, semua ada Bu, semua fasilitas lengkap untuk Anggara, sehingga mungkin Anggara menjadi lupa untuk belajar. Jadi selama ini sudah pernah belum Ibu memanggil Anggara gitu Bu? Sudah Bu, Sudah pernah. saya sudah mau memanggil Anggara. Nah saya menyampaikan apa masalah Anggara, kenapa Anggara kok minat belajarnya rendah. Nah tetapi belum ada perubahan yang signifikan Bu setelah saya manggil Anggara. Kalau di si Anggara sudah dipanggil tapi belum ada perubahan. Terus Ibu sudah pernah belum itu ke home visit ke rumahnya Anggara? Nah itu Bu yang saya belum pernah ya. Nah karena saya itu sungkan Bu mau home visit ke rumah Anggara, karena kan orang tua Anggara itu sangat sibuk ya Bu. Jadi saya itu sungkan untuk home visit ke rumah Anggara. Tetapi saya ini sudah WhatsApp Ibu Sari, ibunya Anggara, sudah berbicara di telepon. Nah ini Bu, weekend ini saya ada rencana mau home visit ke rumah Ke rumah Anggara. Anggara. Jadi Ibu punya rencana home visit mulai kapan Bu? Weekend ini Bu, Weekend, akhir jadi pekan minggu ini. besok ya, Bu, ya? Iya, Selasa sama Minggu kan, Sabtu dan Minggu kan orang tua Anggara libur ya Bu Iya. kantornya. Jadi saya ada rencana weekend ini Bu. Iya, jadi Ibu ada rencana weekend ini untuk menemui ibunya Anggara. Kemudian pada saat bertemu ini apa sih harapan Ibu itu bagaimana? Nah, di sini waktu saya bertemu ibunya Anggara, saya ingin menyampaikan kepada Ibu Anggara jika di sekolah minat belajar Anggara rendah dan nilai belajar Anggara rendah. Nah, saya ingin menyampaikan apakah harus Anggara ini diberi jadwal yang terstruktur ya Bu sama orang tuanya, dan membatasi gadget untuk Anggara, atau tidak jika perlu bantuan ataukah memanggilkan guru privat untuk Anggara, agar Anggara ini di rumah ini bisa memanajemen waktu dengan baik, bisa mengulang pelajaran yang dari sekolah Bu gitu. Jadi ada waktu untuk mengulang pelajaran dari sekolah. Iya, jadi menurut saya sih solusinya itu sudah bagus Ibu. Ibu memanggil kemudian memberi solusi-solusi supaya si Anggara ini bisa belajar atau dengan belajarnya berkualitas. Iya. Nah, kemudian kira-kira kapan ini Bu akan dilaksanakannya ini? Nah, saya baru akan menemui Ibu Anggara weekend nanti Bu. Jadi nanti Iya. secepatnya saya ingin Anggara ini punya jadwal yang terstruktur lah Bu. Jadi bisa dipantau, saya bisa memantau Anggara untuk pulang sekolah apa saja yang tidak Anggara kerjakan di rumah. Saya kira itu sangat bagus sekali Bu, ide-ide yang Ibu pengen Ibu rencanakan, solusi untuk permasalahan Ibu. Saya anggap itu sudah bagus menurut saya Bu. Iya Bu. Iya. Jadi kira-kira komitmen itu kapan ini pasnya gitu mau dilakukannya? Kira-kira kapan Bu? Kalau komitmen saya sih Bu, sebagai wali kelas, Iya. saya ini ingin melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid untuk murid-murid saya Bu, agar murid-murid saya ini senang belajar di sekolahan. Nah saya juga akan melaksanakan pendidikan yang menuntun Bu, yang menuntut kodrat anak ini biar sesuai murid gitu ya. sesuai kodrat alam dan zamannya Bu, agar anak-anak nanti bisa bahagia setinggi-tingginya ya Bu. Dan saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Iya. Jadi saya bisa melihat kesiapan belajar anak, gaya belajar anak, dan nanti yang akan ini produknya juga anak akan berbeda-beda sesuai dengan minat dan bakat anak Bu. Iya. Jadi anak ini nantinya dia akan senang, akan belajar menurut gaya belajar mereka sendiri. Jadi merdeka belajar Bu. Ya, saya rasa ide-ide Bu Betty ini sangat luar biasa Bu. Dia sangat-sangat menyenangkan dan sangat berpihak kepada murid. Jadi mudah-mudahan ide-ide Bu Betty ini serta komitmen Bu Betty ini cepat dapat dilaksanakan dan dapat menjadikan murid ini lebih pintar, minat belajarnya juga sangat bertambah gitu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Doakan ya Bu, mudah-mudahan
Dengan komitmen saya seperti itu, anak-anak terkhusus untuk Anggara nilai belajar dan minat belajarnya meningkat ya Bu. Iya, saya doakan seperti itu ya Bu ya. Ya Bu. Jadi sudah cukup Bu pertemuan kita hari ini ya Bu ya. Iya Bu, senang sekali berbincang-bincang sama Ibu sehingga masalah yang menjadi ini saya untuk saya bisa terselesaikan Bu Iya ya. Bu, Iya. bisa Jadi terselesaikan. saya pun sebagai teman juga nanti kalau saya ada masalah bisa juga menemui Ibu Betty ya Iya untuk Bu. sama-sama apa sih mencari Sharing ya, solusi, Bu. sharing untuk permasalahan yang saya hadapi Iya. juga. Ya. Terima kasih ya Bu Septi. Bu, sama-sama. Terima kasih Bu Septi. Alhamdulillah. Halo Bu Tia, Ya Pak Jul. gimana perasaannya nih? Alhamdulillah Pak, saya sudah agak lega setelah melaksanakan coaching ya Pak. Alhamdulillah ya Bu Tia ya. Pak. Nah tadi setelah coaching sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya, mudah-mudahan Iya. gitu ya. Tadi sebelum melaksanakan coaching, saya sudah menanyakan tentang indikator ketercapaian. Iya Pak. Nah dari indikator ketercapaian tersebut, tadi sebelum melakukan coaching ini Bu ya, apa saja yang sudah dilakukan Ibu Tia terkait indikator tersebut? Iya Pak, alhamdulillah ya Pak, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan Alur Tirta. Kemudian saya sudah menanyakan tujuan dari percakapan dan kemudian menanyakan identitas dari masalah kunci tersebut. Oh jadi semuanya sudah sesuai alur ya Bu ya. Alhamdulillah kalau begitu sukses untuk Bu Tia kedepannya, mudah-mudahan semakin lancar ya Bu ya. Nah, gitu aja Bu ya, terima kasih banyak ini. Sama-sama ya Pak Jun.